Petugas damkar yang datang ke lokasi mengalami kesulitan lantaran lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Kencangnya angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar juga menyulitkan petugas untuk memadamkan api. 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Api sangat besar yang kami terima laporan awal dari visual juga udah terlihat besar, makanya kami langsung menerjunkan 2 randis dan terinformasikan ke kami itu daerah padat penduduk gitu. Jadi kita langsung menerjunkan 2 randis sehingga penanganan lebih cepat. Untuk bangunan itu 100% hangus terbakar, berikut barang berharganya juga ikut terbakar. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah juga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah di kawasan Jalan Kaswari, Kota Dumai, Riau membuat kaget warga sekitar. Pasalnya, api yang diduga muncul akibat hubungan pendek arus listrik tiba-tiba membesar dari salah satu rumah. Lokasi yang berada di tengah permukiman padat penduduk dan material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. 2 unit mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Api dapat padam setelah kawasan tersebut diguyur hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun kini masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Seorang ibu menangis saat anaknya yang terlibat tawuran ditangkap polisi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Total, polisi menangkap 5 pelaku tawuran yang dipicu masalah utang Rp50.000. Kamu kenal nggak sama ini teman kamu? Mana? Sini, cepetan. Ya, ini kenal nggak sama ini? Kenal. Kamu ikut tawuran nggak? Enggak. Pak, jangan lupa. Ibu, anaknya salah udah. Ya, Pak, jangan dibawa lupa anak saya, Pak. Udah, cepetan. Bapak saya mau ngomong sama Bapak. Nanti Bapak jangan dibawa anak saya. Ibu ikut aja. Bapak jangan, Pak. Ayo. Ibu ini terus berusaha mencegah saat satu anggota polisi akan membawa paksa anaknya yang terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nanti kalau nggak salah saya pulangin ya. Iya, beneran ya. Atur aja ya. Ibu ini akhirnya menangis dan memohon agar anaknya tidak dibawa ke kantor polisi. Setelah diberi pengertian, ibu ini akhirnya merelakan anaknya dibawa untuk diperiksa di kantor polisi. Dari tawuran yang terjadi pada dini hari ini, polisi menangkap 5 dari 8 pelaku. Ironisnya, pemicu saling serang tersebut hanya masalah sepele, yakni utang Rp50.000. Mereka ini melakukan tawuran, langsung kita jemput ke rumah masing-masing. Jadi, selama ini transaksi narkoba sudah tidak ada ya. Ini kalau dalam penyelidikan ataupun hasil interogasi kami dengan para pelaku ini masalah hutang piutang. Itu hanya Rp50.000 saja. Pelaku tawuran yang masih remaja akan diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tua. Sedangkan pelaku dewasa akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut alat berat diduga mengalami remblong dan terlibat kecelakaan beruntun di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut, 10 orang mengalami luka ringan hingga luka berat. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kecelakaan melibatkan 1 truk pengangkut alat berat, 1 truk kontainer, 2 angkutan umum, dan 2 sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk pengangkut alat berat melintasi jalan menurun di sekitar lokasi kejadian. Diduga, truk pengangkut alat berat mengalami remblong hingga akhirnya melaju kencang dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, 10 orang mengalami luka ringan hingga berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Pukul 14.00 mendapat laporan bahwa terjadi
laka beruntun yang melibatkan 4 kendaraan dan 2 kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban kurang lebih 10 yang masih terdata. Data-data sementara korban yang dibawa rumah sakit ada sekitar 10 orang, yaitu di Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan cukup parah. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sebuah video amatir keluarga pasien yang mengungkap dugaan buruknya pelayanan di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari viral di media sosial. Pasien diduga tidak mendapat pelayanan maksimal hingga akhirnya meninggal dunia. Sudah berapa hari orang dokternya tidak datang-datang. Baru kalian biarkan seperti ini. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari kalian di sini tidak ada penanganannya. Kami mau bawa pulang ini. Sebuah video amatir milik keluarga salah satu pasien di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Tapi dokternya tidak ada datang-datang. Sudah dikatakan ini orang sudah sekarat, orang sudah kesakitan. Tapi kenapa dibiarkan saja terus dibiarkan? Tidak ada penanganan. Dalam video tersebut, keluarga pasien mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit. Pulang. Dari kemarin. Diduga, pasien dalam keadaan kritis dan tidak mendapatkan penanganan dokter hingga akhirnya meninggal dunia. Kami sudah mau bawa pulang ini, tapi kalian tunggu dokter. Pihak Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari membenarkan bahwa dokter sempat tidak mengunjungi pasien. Namun pihak rumah sakit menegaskan jika pasien sudah mendapat perawatan maksimal sesuai prosedur. Pasien diketahui mulai dirawat sejak Rabu 2 Oktober 2024 akibat infeksi paru. Namun kondisinya terus menurun dan meninggal dunia pada Senin pagi. Ya, memang ada sedikit kelalaian sedikit dari dokter itu. Memang hari Sabtu beliau tidak datang VCT. Ya, tetapi terapi obat pasien ini sudah diberikan, artinya tidak tinggal terapi lanjut, gitu ya. Gitu. Tetapi kemudian hari Senin, kemudian pasiennya ada sedikit gawat dan kemudian meninggal, tidak dilihat sama dokter. Pihak rumah sakit juga berjanji akan mengevaluasi kinerja petugas tenaga medis hingga dokter dan akan memberi sanksi jika terbukti ada kelalaian. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Ini kita dari Polres Jakarta Barat sedang investigasi. Saya di sini mengusahakan tugas kita. Kita bagi sumber PC. Sejumlah petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menyambangi sebuah tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Petugas berhasil masuk ke dalam apartemen dan langsung melakukan interogasi terhadap seorang pelaku. Pelaku diduga sebagai pengendali permainan judi online dan petugas mendapati salah satu kamar yang tengah dioperasikan untuk judi online. Lalu petugas memborgol kedua tangan pelaku dan melakukan penggeledahan di sejumlah ruang lainnya. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Guna kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, pelaku bersama barang bukti digelandang ke Polres Jakarta Barat. Kini Polres Jakarta Barat masih mendalami kasus tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pendaki wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan selamat. Korban ditemukan setelah hilang selama 2 hari. Tangis haru keluarga pecah usai tim SAR gabungan dibantu Polri, TNI, dan warga Dukuh Bambangan, Desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi Naomi Daviola, pendaki asal kota Semarang yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Slamet. Sebelumnya Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki berangkat pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke basecamp Bambangan hari Minggu malam 6 Oktober 2024.
Namun Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak Basecamp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa siang. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, bisa ditemukan oleh tim. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga untuk penanganan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencabuli seorang remaja tukang sampah keliling di amuk warga. Aksi terduga pelaku terkuak setelah korban terbangun dan kaget melihat pelaku di sampingnya. Punya dap? Enggak, memperkosa anak. Seorang pria babak belur dihajar warga di kawasan Kampung Sawah, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Pria ini diduga telah mencabuli seorang remaja putri yang tengah tertidur pulas di rumahnya. Kejadian bermula saat korban sakit dan minum obat hingga tertidur di rumahnya. Orang yang memperkosa di RT 4 RW 11, Rawabadak Utara. Namun saat terbangun, dirinya kaget melihat terduga pelaku dan sontak berteriak. Pasca teriak, sejumlah warga langsung menangkap dan melampiaskan kekesalannya sebelum diserahkan ke polisi. Masih utuh, masih pakai utuh, masih baju. Cuma nggak tahu dia ngapain, kita nggak tahu. Cuma udah banyak ada di luar celananya itu udah ada spermanya gitu. Emang dia sering bolak-balik sini ngambil sampah. Si pelaku ya. Benar melaporkan untuk Terduga pelaku merupakan tukang sampah yang sering berkeliling di rumah warga. Saat kejadian, korban sendirian di rumah karena ibu korban pergi ke warung. Korban diketahui masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan kini Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Pinang, Tangerang, Banten. Selamat siang, Hilmi. Bagaimana suasana terkini di Panti Asuhan? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih berada di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di kawasan Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten. Dan memang jika kami memantau untuk saat ini kondisi Panti Asuhan ini sudah dilakukan penyegelan begitu oleh Polres Metro Tangerang Kota sejak Jumat kemarin. Dan memang untuk saat ini bangunan berlantai 3 ini sudah kosong dan tidak ada lagi aktivitas dari anak-anak panti, karena untuk saat ini anak-anak panti asuhan, penghuni panti asuhan Darussalam An-Nur sudah dipindahkan ke rumah perlindungan sosial untuk mendapatkan penanganan psikologis dan juga untuk nantinya dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Dan inilah penampakan dari panti asuhan Darussalam An-Nur yang memang sudah tidak ada lagi kegiatan ataupun aktivitas dari anak-anak panti. Dan kami baru saja mengetahui bahwa ada 2 lokasi dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur, yang ini merupakan lokasi pertama yang merupakan bangunan dengan 3 lantai. Namun tak jauh dari bangunan ini, berada di sekitar 500 meter dari bangunan ini ada sebuah rumah yang memang menjadi bangunan utama dari Panti Asuhan An-Nur. Dan memang kami dari tadi sempat kesulitan untuk menanyakan informasi dari warga sekitar, namun tadi ada satu warga yang mengatakan bahwa Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini sudah berdiri cukup lama, dari sekitar tahun 2000-an. Namun untuk bangunan ini sendiri, ini berdiri baru sekitar 3 tahun lamanya. Jadi untuk bangunan utamanya memang yang berada tak jauh dari bangunan utama ini sekitar 500 meter, yang merupakan bangunan paling pertama begitu dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Namun tadi kami juga sempat bercerita mengenai kegiatan ataupun aktivitas dari salah satu pelaku, yakni berinisial S yang merupakan ketua yayasan. Ini merupakan
bisa digambarkan seorang yang mudah bergaul begitu, dan warga sekitar pun tak menyangka bahwa pelaku berinisial S ini merupakan salah satu tersangka dari kasus pencabulan dan juga kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan. Dan memang panti asuhan Darussalam An-Nur ini dikenal sebagai panti asuhan yang cukup aktif begitu dan juga terbuka untuk umum, di mana sering sekali diadakan kegiatan-kegiatan agama seperti maulid, kemudian Isra Mi'raj, dan juga bahkan panti asuhan Darussalam An-Nur ini seringkali dipakai sebagai musolah untuk menggelar sholat-sholat fardu begitu, sholat-sholat 5 waktu di setiap harinya. Namun untuk saat ini pun kegiatan dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini sudah tidak ada lagi karena sudah disegel oleh Polres Metro Tangerang Kota, dan hingga kini petugas masih melakukan pencarian salah satu orang tersangka berinisial YS berusia 28 tahun yang masih buron hingga sampai saat ini. Dan untuk saat ini kami masih menunggu update informasi mengenai kasus pencabulan yang terjadi di panti asuhan Darussalam An-Nur ini. Reza. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan rekan Elsya Casey di Polres Jakarta Utara. Selamat siang, Elsya. Apakah terduga pelaku sudah diperiksa? Ya, Reza dan juga pemirsa, Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Utara AKP Ken Rustopo menjelaskan bahwa memang benar telah ada sebanyak 19 siswi dari SMKN 56 Jakarta yang telah membuat laporan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang mereka terima dari seorang guru seni budaya berinisial H. Adapun di tempat saya berada saat ini memang kemarin telah dilakukan laporan ini, telah disampaikan oleh 19 murid ini bersama dengan beberapa guru yang juga mendampingi dari SMKN 56 Jakarta. Dan menurut informasi yang telah kami dapatkan, saat ini sekarang telah memasuki tahap penyelidikan. Sejumlah siswi tersebut telah melakukan visum kemarin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta guna melengkapi laporan yang telah mereka buat. Adapun angka dari korban ini sempat berubah-ubah. Terakhir yang melakukan pelaporan adalah 19 orang, tetapi sebelumnya pihak kepala sekolah sempat mengindikasikan atau menyebutkan bahwa hanya ada 11 orang. Kemudian sempat bertambah menjadi 15 orang, tetapi terakhir per Selasa sore kemarin ketika laporan ini dibuat, jumlah korban adalah 19 orang. Adapun seorang guru berinisial H ini merupakan salah seorang guru non-PNS atau guru berstatus P3K yang sudah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun terakhir. Ia berumur 40 tahun dan ia mengajar mata pelajaran seni budaya. Modus yang ia gunakan dalam melakukan aksinya adalah dengan mengajar alat musik tradisional yaitu angklung serta mengajar anak-anak untuk menghafal lagu nasional, tetapi sambil memegang sejumlah anggota tubuh dari siswi seperti bahu, paha, dan juga kepala. Tentunya sejumlah siswi yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari guru ini yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian melapor kepada seorang guru lainnya, dan kemudian guru ini melaporkan kepada kepala sekolah hingga akhirnya kasus ini juga sempat viral di sosial media. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kapolres Jakarta Utara terkait nantinya subdit mana yang akan menangani kasus ini. Tentunya saat ini Kapolres juga masih menindaklanjuti kasus ini dan masih akan memproses, kemudian nantinya akan dilakukan pemanggilan dari terduga tersangka, tapi kami juga belum mendapatkan informasi terkait kapan terduga pelaku ini akan dipanggil ke Polres Jakarta Utara. Reza. Baik, terima kasih Elsya Casey melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Utara. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Giselia Nurrahma di PN Jakarta Pusat. Selamat siang, Gisel. Apakah sudah ada informasi kapan pendaftaran PK Jessica Wongso akan dilakukan?
Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Terkait dengan hal tersebut, rencananya pada siang hari ini pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, tim penasehat hukum dari Jessica Kumala Wongso akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga tadi sudah dikonfirmasi oleh pengacara atau kuasa hukumnya sendiri, yang mana nantinya pada 1:30 siang mereka akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK terkait dengan kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Diketahui sebelumnya kuasa hukum dari Jessica yakni Otto Hasibuan dalam konferensi pers tanggal 18 Agustus 2024 yang lalu mengatakan timnya memiliki bukti baru atau novum yang cukup kuat, yang mana novum tersebut tidak pernah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Dalam keterangannya, Otto juga meyakini bahwa dengan bukti tersebut atau dengan bukti baru tersebut nantinya akan membuka kebenaran baru dalam kasus sianida tersebut. Namun memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih jelas dan lebih pasti mengenai seperti apa bentuk dari novum ataupun bukti baru yang sudah ditemukan oleh tim penasehat hukum dari Jessica Kumala Wongso. Pengajuan PK ini dilakukan oleh pihaknya dikarenakan menilai putusan terhadap Jessica ini tidak sesuai dengan fakta. Apalagi Jessica juga memiliki hak untuk mengajukan PK yang terkait dengan kasus kopi sianida yang menjeratnya tersebut. Dan pemirsa, adapun jika Jessica ini bisa memberikan bukti baru yang kuat bahwa dia terbukti tidak membunuh Mirna, maka nantinya tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kopi sianida ini akan dibuka kembali untuk mencari siapa dari pembunuh Mirna sebenarnya. Dan sementara itu Jessica Kumala Wongso kini telah resmi mendapatkan putusan bebas bersyarat dan telah berstatus sebagai klien dari Balai Permasyarakatan atau BAPAS kelas 1A Jakarta Timur Utara hingga tanggal 27 Maret 2032 setelah mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari dari vonis 20 tahun penjara. Reza dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari tim penasehat hukum Jessica Kumala Wongso yang mana nantinya akan mengajukan permohonan peninjauan kembali pada pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Demikian Reza. Baik, terima kasih Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Solidaritas Hakim di seluruh Indonesia gelar audiensi dengan DPR bahas kenaikan gaji. Bahkan perwakilan hakim menangis di depan anggota DPR saat menyampaikan keadaan ekonomi para hakim. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Salah satu perwakilan Hakim Aji Prakoso tak kuasa menahan tangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI. Ia dan keluarganya mengaku harus hidup dalam keterbatasan akibat minimnya gaji sebagai hakim. Lantaran selama 1 dekade, gaji hakim belum pernah ada kenaikan. Dalam audiensi hakim dengan DPR RI, Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon menegaskan akan mesejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, hakim golongan 3 dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun, rentang gaji pokok berkisar dari 2.064.100 hingga 4.294.100. Lalu tunjangan untuk pengadilan kelas 2 di angka kurang lebih dari 8,5 juta. Total gaji yang diterima berkisar 10 juta hingga 15 juta. Dalam tuntutannya, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut kenaikan gaji sebesar 142%.
Dengan kenaikan ini, gaji pokok hakim golongan 3 menjadi 2,9 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Tunjangan pengadilan kelas 2 kurang lebih 20 juta. Total gaji yang diterima sebesar 17,5 juta hingga 35 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meski sejumlah hakim di seluruh Indonesia masih cuti massal, namun sejumlah pengadilan negeri tetap menggelar persidangan. Di Jakarta Selatan digelar sidang kasus rumah produksi film porno, sementara di Mojokerto ada sidang kasus pemalsuan dokumen pasangan selingkuh. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang tertutup kasus rumah produksi film porno kelas bintang.com. Jaksa menuntut 11 terdakwa dengan 2 tahun penjara, sedangkan Siskae dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Atas tuntutan tersebut, belasan terdakwa keberatan dan akan mengajukan nota keberatan. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan atau sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi, terdakwa menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Benar, ini buktinya ini satu, yaitu tidak pernah bercampur harta, dan itu sudah digunakan di MK, sudah digunakan juga di putusan Mahkamah Agung. Jadi apanya yang palsu? Kalau ini kan hanya pengulangan aja. Kalau pengulangan kan tidak jadi soal, tidak jadi pidana karena tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Sementara itu, Pengadilan Negeri Mojokerto menggelar sidang perdana seorang perempuan warga Kecamatan Kemelagi yang nekat memalsukan dokumen berupa KTP, kartu keluarga, dan surat kematian seorang pengusaha SPBU untuk merebut harta berupa rumah, tanah, dan juga mobil. Pihak keluarga meminta agar terdakwa dihukum setimpal karena telah merugikan banyak pihak. Yang jelas keluarga sudah mengalami kerugian baik secara material maupun moral, ya kan? Keluarga meminta karena ini sudah berproses hukum agar saudara terdakwa yang sudah menggunakan surat yang seolah-olah asli, ya, atau alias ini palsu, ya kan, agar dihukum dengan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah persidangan ini diketahui digelar saat banyak hakim cuti massal menuntut kesejahteraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya hakim yang menuntut kenaikan penghasilan, ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa. Momen itu terjadi ketika mereka mendengarkan orasi dan lagu himne guru saat menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Para guru ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Keputusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan serta lulusan passing grade tahun 2023 mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan stigma yang tidak sehat membedakan guru swasta dan guru negeri di Pemkab Bojonegoro. Dan yang ketiga, kami ingin mengangkat profesi guru lulusan passing grade tahun 2023 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Setelah beberapa jam berorasi, peserta aksi akhirnya ditemui oleh penjabat Bupati Bojonegoro, Adrianto. Ia menyebut akan memperjuangkan apa yang disampaikan para guru. Saya janji, saya yang akan datang ke Kemenpan. Saya tidak hanya akan kirim surat. Dulu kita kirim surat, tapi ternyata harapan
kepada Kemenpan menyampaikan aspirasi ibu-ibu semua. Gitu ya. Para guru berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Karena selama ini mereka mendapatkan upah mengajar jauh dari kata layak. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu per bulan, meski sudah mengajar selama puluhan tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Wacana tunjangan rumah anggota DPR tuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun dipastikan akan menambah daftar panjang tunjangan para dewan. Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Lantaran besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski belum ditetapkan besaran nilai tunjangan hunian, namun tunjangan ini akan cair setiap bulan. Berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Tunjangan ini sekaligus menambah panjang daftar tunjangan di luar gaji pokok yang diterima anggota DPR. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, Ketua DPR RI mendapatkan gaji sekitar 5 juta rupiah, Wakil Ketua DPR RI 4.620.000 rupiah, dan anggota DPR RI mendapatkan Rp4.200.000. Tidak hanya itu, berdasarkan surat Menteri Keuangan, anggota DPR RI mendapatkan tunjangan istri atau suami dan juga tunjangan anak. Selain itu, setiap sidang atau pembahasan paket undang-undang, masing-masing anggota DPR mendapatkan tunjangan sebesar Rp2 juta. Para anggota DPR juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras Rp30.090 per jiwa, dan tunjangan untuk potongan pajak penghasilan sebesar Rp2.699. Anggota DPR juga dapatkan tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp15.554.000. Mereka juga dapatkan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Total tunjangan anggota DPR RI di luar gaji pokok mencapai Rp54.051.903. Masing-masing anggota DPR juga mendapatkan uang pensiun sebesar Rp2.520.000. Masing-masing anggota DPR juga mendapatkan uang perjalanan dinas yang nominalnya cukup bervariasi. Uang dinas untuk kunjungan provinsi mencapai Rp5 juta per harinya. Sementara untuk kabupaten atau kota mencapai Rp4 juta per hari. Besarnya tunjangan yang diterima membuat rakyat menaruh perhatian kepada kinerja para wakilnya. Anggota dewan pun selayaknya mewakilkan suara rakyat, bukan suara partai atau golongan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aksi brutal 3 anggota geng motor yang ditayangkan secara langsung di media sosial membuat geger di Cimahi. Bahkan video aksi kekerasan itu viral di media sosial dan membuat korbannya luka parah. Diam, Pak, diam. Salah satu anggota geng motor ini tak berkutik saat diringkus tim Satreskrim Polresta Cimahi. Komplotan anggota geng motor ini beraksi dengan sepeda motor dan senjata tajam. Penangkapan berawal dari siaran langsung media sosial milik mereka. 3 pelaku mengejar tukang parkir dan menganiayanya dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan. Ini pada saat melakukan
penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan live streaming. Ya. Ini sudah sangat luar biasa bahwa mereka ingin membuat teror kepada masyarakat, ya, sehingga mereka terlihat seperti jagoan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Seorang siswi SMP menjadi korban penembakan di sebuah rumah indekos di Semarang, Jawa Tengah. Saat diperiksa, pelaku mengaku kesal anaknya diduga dijual korban ke pria hidung belang. Anteng. Ini senjatamu. Oke, sip. Senjatanya ketemu dan. Alhamdulillah. Senjatanya ketemu. Polisi menangkap seorang pria berusia 44 tahun yang diduga menembak seorang remaja berusia 14 tahun di sebuah tempat indekos di Semarang Barat, Jawa Tengah. Saat diperiksa petugas, pelaku mengaku emosi karena korban diduga menjual anaknya yang berusia 13 tahun ke sejumlah lelaki hidung belang melalui aplikasi online. Namun ada juga motif lainnya, yakni pelaku cemburu dengan seorang pria yang diduga tinggal bersama korban. Tersangka ini emosi mengeluarkan senjatanya ini dan menembak pelaku sebanyak 3 kali, 2 di bagian lengan sebelah kiri dan 1 di bagian perut. Ya, jadi untuk motifnya dia ini cemburu, ya, cemburu terkait masalah korbannya ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepucuk senjata airgun yang digunakan untuk menembak korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka lainnya. KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dengan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun Sahbirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, saudara SHB, 2 saudara SUL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Para warga pun antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan juga membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berdiskusi dengan warga serta mensosialisasikan program pasangan Ridwan Kamil Suswono Ridho jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada kesempatan tersebut, warga meminta kepada Cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Mensosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha, semua diapresiasi oleh masyarakat. Tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah dan minta pelayan BPJS jangan
menganaktirikan warga yang Merayakan hari ulang tahun ke-64 Cawagup nomor urut 3, Rano Karno syukuran dengan warga. Selain memotong tumpeng, Rano juga menyiapkan sembako murah untuk warga Lebak Bulus. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno atau Bang Dul, merayakan hari ulang tahunnya bersama warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ide dari istri dan anak Rano yang juga mengundang warga setempat untuk berkumpul dan makan bersama. Selain makan bersama, Rano yang kini genap berusia 64 tahun memberikan beberapa fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan tebus sembako murah dengan harga Rp5.000. Acara ini digelar dengan harapan dapat membantu warga sekitar dan mendengar aspirasi warga secara langsung. Hari ini memang 8 Oktober saya berketepatan usia sudah 64 tahun. Ya disamakanlah dengan kegiatan yang memang harus kita lakukan, yaitu masa kampanye ini. Kita mengundang masyarakat. Kita bikin beberapa kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Intinya cuma itu sebetulnya. Harapannya apa Bang di ulang tahunnya? Ya kita di sini kan berdoa pasti. Saya berdoa, Mbak Dewi berdoa, semua anak-anak juga berdoa. Mudah-mudahan ya usia panjang ini atau usia di panjang ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja sebetulnya intinya. Khusus buat Pilgub Jakarta? Nggak ada doa khusus untuk. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 dekade Partai Perindo memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dengan berbagai program pro-rakyat. Di usianya yang menginjak 10 tahun, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini terus bertransformasi agar semakin dicintai masyarakat Indonesia untuk meraih kemenangan di pemilu 2029 mendatang. Partai Perindo mengawali perayaan 1 dekadenya bersama para pengurus kader serta kaum disabilitas di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengawali rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 dengan penuh kehangatan. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus menggaungkan langkah transformasi untuk memenangkan pemilu 2029 mendatang dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira selama 10 tahun Partai Perindo telah hadir di tengah masyarakat dan merupakan harapan kami ini ke depannya Partai Perindo semakin kehadirannya semakin bermakna lagi untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan pada hari ini kami merayakannya dengan sederhana tetapi penuh makna dan dengan penuh asa. Rangkaian puncak HUT Partai Perindo ke-10 akan terus digelar hingga akhir tahun yang nantinya akan menghibur dan melibatkan semua elemen masyarakat. Selamat ulang tahun Partai Perindo yang ke-10. Mari kita berjuang. Saya yakin di tangan pemimpin muda di bawah Mbak Angela dan kawan-kawan yang di belakang Mbak Angela ini lengkap ya. Saya yakin Partai Perindo akan jauh lebih baik. Dari Kartini Perindo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Partai Perindo. Maju terus, selalu memberi arti bagi bangsa. Di usianya yang 10, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program pro-rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pembangunan mulai dari tingkat desa dan juga kelurahan. Salah satunya pemirsa dengan Temu Karya Nasional yang memberikan penghargaan pada desa yang berprestasi. Temu Karya Nasional dan penganugerahan penghargaan desa dan kelurahan berprestasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Keberhasilan desa dan kelurahan mengembangkan potensinya hingga berhasil memenangkan penghargaan tidak lepas dari program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membuka Temu Karya Nasional ini mengajak seluruh perangkat desa optimistis mewujudkan Indonesia emas. Saya ingin mengajak rekan-rekan untuk sharing pemahaman dan pendapat saya mengenai Indonesia emas. Tidak hanya sekedar jargon, tapi menurut saya ini something can happen in Indonesia. Dalam ajang ini turut diberikan penghargaan kepada desa teladan peningkatan kapasitas aparatur desa serta penghargaan Upakarya Wanuanugraha kepada kepala daerah.
Perasaannya luar biasa sekali, kita terharu dan sedikit tidak percaya sih sebenarnya hari ini alhamdulillah kita meraih prestasi yang luar biasa untuk Sumatera Barat. Dan tentu hadiah ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat kami, Nagari, Tanjung Haru, Sekabuk Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Temu karya menjadi kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang hasil kerja serta melakukan evaluasi di tingkat desa dan kelurahan. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh babi liar seruduk pengendara motor lalu masuk ke minimarket di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pencurian anjing peliharaan milik warga terekam kamera pengawas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Prisa Sompodatu, pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa dan sampai berjumpa kembali. Dia nabrak kakakku. Kakakku kan terjatuh nih. Ya kan? Ini. Inilah detik-detik babi liar yang menabrak seorang pengendara sepeda motor lalu menerobos masuk ke dalam sebuah minimarket di kawasan Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Karyawan yang menghindari serangan babi liar itu langsung menaiki meja kasir tempatnya bekerja. Akibat serangan babi liar itu, sejumlah barang di etalase minimarket jatuh berserakan. Salah seorang pedagang kaki lima yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan ada 2 ekor babi liar menyeberang jalan ke arah minimarket. Satu babi liar berhasil masuk ke dalam minimarket dan akhirnya berhasil dikeluarkan oleh tim damkar Pos Lampahan. Babi kebetulan dari belakang masjid situ, Bang. Dari belakang masjid ya ada 2 ekor induan sama anakan. Yang induan masuk ke Indomaret, yang anakan masuk ke Boy. Inilah video rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian anjing peliharaan di Jalan Raja Wali 5, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Terlihat seorang pelaku yang menggunakan sepeda motor singgah di depan rumah dan melemparkan makanan yang diduga berisi racun di hadapan beberapa ekor anjing. Setelah memastikan makanan yang berisi racun telah dimakan oleh anjing tersebut, pelaku kembali datang dan masuk ke halaman rumah, mengambil anjing berwarna putih yang kondisinya telah lemas, lalu pergi membawa anjing tersebut menggunakan sepeda motor. Orang itu kan posisinya lewat di jalan, mungkin sudah memberi racun duluan kan, sudah memberi racun, jadi dia mengecek bolak-balik. Setelah dilihat anjingnya sudah terkapar, baru dia